Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Kami doakan tetap sehat, diberkati Tuhan senantiasa. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan tolong kami senantiasa, kami bersyukur untuk semuanya. Hari ini kami ingin lebih lagi dewasa melalui firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan, bentukan yang baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Kunci Mengalami Pemulihan, bagian 1. Mazmur 126 ayat 4 mengatakan, "Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada berkat, pertolongan, kesembuhan, dan juga pemulihan di segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Namun untuk mengalami berkat dan pemulihan Tuhan ada syaratnya, sebagaimana yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawari 7 ayat 14. Inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat supaya beroleh pemulihan. Pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12. Merendahkan diri memiliki arti yang berbeda dari rendah diri atau minder. Merendahkan diri merupakan lawan kata dari meninggikan diri. Merendahkan diri berarti membiarkan diri kita berada di tempat yang lebih rendah dari orang lain, di mana kita bersikap apa adanya, terbuka dengan kelemahan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti menyadari akan kekurangan, keterbatasan, dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Juga berarti menyadari akan keberadaan kita sebagai orang berdosa dan memohon pengampunannya. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Merendahkan diri di hadapan Tuhan disebut pula sebagai orang yang rendah hati, dan orang yang rendah hati dikasihaninya. Amsal 3 ayat 34. Oleh karena itu, marilah kita berkata jujur kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, maka Dia akan mengampuni dan memulihkan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa adalah awal menuju kepada pemulihan. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini mengajarkan kehidupan kami untuk kami merendahkan diri dan mengakui dosa. Ampuni ya Tuhan, dan biarlah ke depannya kami semakin lebih baik melalui firman-Mu. Kami berdoa buat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami berdoa buat kota di mana kami ada, Tuhan berkati pemerintahannya, Tuhan berkati masyarakatnya, tanah air udaranya diberkati. Kami berdoa buat desa di mana kami tinggal, Tuhan juga memberkati. Biarlah melalui sikap, tutur kata, perbuatan kami boleh menjadi berkat. Kami menyerahkan anggota keluarga kami, Tuhan berkati mereka yang bekerja, yang mengurus rumah tangga, yang sekolah, yang kuliah, yang sedang tumbuh kembang di masa kecil,
diberkati Tuhan senantiasa. Pemulihan ekonomi terjadi, pemulihan kesehatan terjadi, pemulihan hubungan dengan sesama terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. El Roy, Tuhan melihat.